Kita lanjutkan seri ketiga, seri pelajaran mencari kebenaran, yang berjudul Yang Maha Kuasa, siapa dia? Jadi, seri pertama kita telah mempelajari bagaimana kita menemukan kebenaran, ya, mencari dan membuktikannya. Pelajaran kedua, kita belajar mengenai penyesatan. Ya, penyesatan yang terjadi makin gencar pada akhir zaman ini. Dan sekarang kita berusaha untuk mengetahui, ya, inti dari semua iman, yaitu Yang Maha Kuasa. Ada banyak sekarang Tuhan-Tuhan di dunia ini. Nah, sebagaimana kita telah pelajari dari seri pertama dan kedua, 2 plus 5 sama dengan 7. Yang benar hanya satu. Yang lain 8, 10, 100, sejuta, 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. Yang tidak benar atau kesalahan atau yang tersesat tidak terhingga. Jadi kita harus cari tahu kebenaran yang satu ini. Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar. Dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman itu adalah masalah personal, pribadi, ya. Tidak ada jasa orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan tanggung jawab pribadi masing-masing. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, dan juga dalam Roma 9 ayat 13 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi jelas tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman kepada Yahweh, sedangkan Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan, menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Demikian juga dengan Abraham. Bapaknya Terah adalah seorang penyembah berhala, namun Abraham adalah penyembah Yahweh. Maka, iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak. Kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut, tidak akan berubah. Tetap menjadi satu kebenaran. Beda dengan penyesatan. Tentu saja, berisiko untuk dicari pembuktiannya, karena akan terlihat kepalsuannya. Maksud dan tujuannya dari seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan, apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan setiap minggu, dan Anda pasti akan menemukan kebenaran.
Pendahuluan untuk seri ketiga. Ya. Tuhan adalah suatu oknum yang disembah oleh manusia dan diyakini memiliki kekuatan yang maha besar, di luar yang bisa diperkirakan oleh manusia. Namun, Tuhan biasanya tidak bisa dibuktikan, hanya bisa diimani. Demikian menurut 99,99% manusia. Dan menurut 99,99% manusia, Tuhan adalah sama, hanya ajaran ritual penyembahan yang berbeda. Sehingga menurut mereka, ritual penyembahan itulah yang menentukan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak penyembahannya. Dan menurut 99,99% manusia, Tuhan itu sifatnya maha kuasa, maha kasih, maha mengetahui, maha hadir, maha adil. Dan menurut sebagian manusia bisa masuk surga kalau berbuat baik. Sebagian lagi berpendapat, manusia masuk surga kalau punya iman. Yang lain, pendapatnya adalah gabungan berbuat baik dan iman. Hanya sebagian kecil yang percaya tidak ada Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang benar? Saya pernah katakan dalam seri pertama dan kedua bahwa semua yang ada di alam semesta ini bisa dibuktikan. Artinya, logika dan nalar dibutuhkan untuk memperkuat iman. Iman bukan sesuatu yang pasrah, yaitu percaya saja, tapi sesuatu yang bisa dibuktikan, real dan fakta. Kaum ateis menganggap orang yang percaya Tuhan itu bodoh, karena Tuhan itu tidak real dan tidak bisa dibuktikan. Orang beragama menganggap orang ateis itu bejat dan bodoh karena tidak percaya Tuhan. Namun parahnya, orang beragama mendukung pendapat orang ateis bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dan hanya bisa diimani. Ini pendapat orang ateis ya, bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan, hanya bisa diimani. Keyakinan dan kepercayaan serta iman yang kuat, namun tanpa pembuktian dan logika yang normal, itulah tradisi beragama saat ini. Hal ini yang dicela oleh kelompok ateis. Sebaliknya, orang beragama mencela kelompok ateis sebagai golongan manusia yang tidak punya harapan. Jadi kelompok beragama memiliki keyakinan tanpa pembuktian. Dan bagi kelompok ini, itu sudah cukup. Kelompok tidak beragama tidak bisa menerima adanya iman dan Tuhan karena berpendapat Tuhan tidak bisa dibuktikan. Hal inilah yang akan saya tengahi, ya, atau kita tengahi di sini, yaitu Tuhan itu bisa dibuktikan keberadaannya. Maksud dan tujuan seri ketiga ini. Maksud dan tujuan di seri ketiga ini tentang Yang Maha Kuasa adalah agar semua orang bisa membuktikan keberadaannya atau eksistensinya dan mengenal Dia dan menyembah Dia sebagai satu-satunya ilah yang benar dan hidup. Mengenal dan memahami Dia melalui firman-firman-Nya, melalui fakta sejarah, melalui arkeologi, dan melalui logika yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang pertanyaannya, apa itu Tuhan? Tuhan itu sebenarnya maknanya adalah Tuan. Cuma dalam skop yang lebih luas, yaitu alam semesta alam. Jadi penguasa dan pemilik semesta alam. Semenjak dari manusia pertama di muka bumi ini, manusia percaya kepada satu kekuatan yang memiliki alam semesta ini, termasuk bumi yang didiami manusia. Suatu oknum yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tidak terbatas. Suatu oknum yang mengatur kehidupan manusia. Dan oknum itulah yang mereka sembah dan mereka juluki sebagai Tuhan. Beberapa kelompok manusia memberi julukan dan nama khusus kepada Tuhan. Bahkan mereka percaya kekuatan yang maha kuasa itu berdiam di matahari, di batu, di pohon, dan lain-lain. Maka mereka menyembah matahari,
bulan, batu, pohon, gunung, dan lain-lain. Beberapa kelompok menyediakan medium untuk Sang Maha Kuasa berdiam dalam suatu bentuk patung yang mereka buat dan kemudian mereka menyembahnya. Jadi, manusia berkreativitas menggambarkan Yang Maha Kuasa dengan versi mereka sendiri. Dan sampai sekarang, Tuhan-Tuhan jenis ini amat sangat banyak. Semuanya adalah ciptaan dan kreativitas manusia. Setiap agama di dunia ini memiliki Tuhan yang mereka sembah. Namun, benarkah itu semua adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta alam semesta? Benarkah Tuhan-Tuhan itu adalah penguasa alam semesta dan Maha Kuasa? Itulah pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh orang-orang yang memiliki logika dan pikiran sehat. Kembali saya ingatkan pernyataan yang sudah saya ulang-ulang di seri pertama dan kedua. Itu saya umpamakan dengan persamaan matematika 2 plus 5. Jawaban yang benar hanya satu. Sekali lagi, jawaban yang benar hanya satu, yaitu 7. Sedangkan jawaban yang salah tidak terhingga. Ya. Mulai dari mungkin 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Serta 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, dan seterusnya adalah contoh-contoh jawaban yang salah. Jadi yang benar hanya satu, yang salah itu tidak terhingga. Jadi, kebenaran hanya satu, berbanding tak terhingga. Maka, alangkah naifnya jika dalam kehidupan kita yang terbatas ini, kita termasuk kelompok orang-orang yang tidak berada di jalan yang benar. Kita terlena dalam keyakinan bahwa kita benar, namun tidak menyadari bahwa kita salah. Inilah problem iman yang kebanyakan dianut manusia, yaitu menganggap iman itu tidak bisa dibuktikan. Iman itu bukan logika, dan iman itu percaya saja. Dalam kondisi hanya satu Tuhan di muka bumi, maka iman itu boleh disebut percaya saja. Tapi dalam kondisi ada banyak Tuhan di muka bumi, maka iman itu tidak bisa percaya saja, melainkan iman itu wajib dibuktikan kebenarannya. Karena kita harus memilih mana Tuhan yang benar dari sekian ribu jenis Tuhan yang ada. Memilih sesuatu membutuhkan data dan fakta. Memilih tanpa menggunakan data dan fakta adalah seperti membeli kucing dalam karung. Kemungkinan mendapat kucing yang bagus sangat kecil, alias berjudi, yaitu untung-untungan. Bahkan kalau tingkat kemungkinannya 1 banding tak terhingga, maka kita menjadi orang yang sangat malang, karena sudah pasti salah memilih. Lalu pertanyaannya, kalau ada begitu banyak jenis Tuhan, bagaimana cara kita memilih Tuhan yang benar? Bukti adanya Tuhan. Ateis mengatakan tidak ada Tuhan, karena mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Sungguh pernyataan yang bodoh menurut saya. Mari kita lihat bukti sederhana adanya Tuhan. Pertama, adanya hidup dan kehidupan adalah bukti nyata adanya Tuhan. Tidak ada oknum atau teknologi sehebat apapun mampu membuat suatu makhluk hidup. Yang kedua, manusia yang sempurna memiliki panca indera, akal, logika, dan emosi. Adalah contoh adanya Tuhan. Tidak ada kreator atau pencipta sehebat apapun yang dapat membuat makhluk hidup sesempurna manusia. Yang ketiga, bumi, udara, air, dan kekayaan alam di darat, di laut, tumbuh-tumbuhan, hewan darat, hewan laut, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, seperti teori para ateis. Ini sesuatu yang sempurna tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin adanya kehidupan kalau tidak dari kehidupan ada kehidupan sebelumnya. Teori Big Bang dengan makhluk bersel satu yang berevolusi menjadi makhluk bersel banyak, kemudian menjadi binatang, kera, lalu kera berevolusi menjadi manusia adalah pembodohan massal oleh para ateis.
yang menciptakan teori ini untuk mendukung keyakinan mereka. Telah melalui penelitian bahwa tidak ada benda mati menjadi benda hidup. Tidak ada yang sempurna menjadi sempurna. Teori evolusi hanyalah teori khayalan dan mengajak manusia menjadi bodoh. Saya balik bertanya, ateis tidak bisa membuktikan adanya Tuhan dan tidak bisa membuktikan teori evolusi itu benar. Tapi kenapa mereka lebih percaya pada teori evolusi? Manusia-manusia yang bosan beragama mudah tertarik untuk percaya pada kebodohan cara berpikir teori ini. Keempat, alam semesta ini maha luas. Satu galaksi seperti galaksi Bima Sakti, ya, galaksi di mana bumi berada, yang termasuk galaksi terkecil di alam semesta, memiliki ribuan tata surya, seperti contoh tata surya, matahari, dan 9 planet yang mengitarinya. Ya, sedangkan di alam semesta ada jutaan galaksi. Jadi kita bisa bayangkan ya, tata surya kita ini saja ya sudah sangat besar. Kalau mau ke planet Pluto itu, jangan ke planet Pluto, planet terdekat dari bumi ya, yaitu planet Mars. Itu pesawat yang dikirim oleh NASA itu harus membutuhkan waktu kira-kira 2-3 tahun untuk sampai ke sana. Kalau manusia bisa menciptakan pesawat secepat cahaya, itu pun untuk mencapai planet terjauh yaitu Pluto, itu mungkin membutuhkan ya, waktu beberapa jam. Jadi tata surya kita ini yang terkecil di galaksi Bima Sakti, itu saja sudah sangat besar. Apalagi di galaksi Bima Sakti ini ada ribuan tata surya. Nah, sedangkan galaksi Bima Sakti ini termasuk galaksi terkecil di alam semesta. Dan di alam semesta ada jutaan galaksi. Jadi bisa dibayangkan betapa luasnya alam semesta ini, dan orang ateis mengatakan itu terjadi dengan sendirinya. Sungguh pemikiran yang terlalu dangkal. Semut yang kecil saja pasti punya pencipta, apalagi alam semesta yang maha luas ini. Pastilah ada penciptanya. Dan itulah yang dijuluki oleh manusia sebagai Tuhan. Yang kelima, bukti lainnya adalah banyak planet dan bintang yang bergerak sangat cepat dalam orbitnya dan berotasi juga sendiri ya. Jadi, dua pergerakan sekaligus. Dan ateis katakan tidak ada Tuhan yang mengatur, sehingga tidak terjadi benturan dan tabrakan. Oke, jadi itu bukti-bukti ya. Bukti sederhana aja untuk membuktikan adanya Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa Tuhan di alam semesta? Zaman di dunia dibagi dua menurut Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhannya tetap sama. Mazmur 102 ayat 28. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ibrani 1 ayat 12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, ya, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Nah, di sini kita lihat ya, Tuhan itu sebenarnya adalah Yahweh ya. Jadi kita baca lagi Yesaya 41:4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku, Yahweh yang terdahulu,
dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Elohim selain daripadaku. Elohim ini diganti di Lembaga Alkitab Indonesia oleh menjadi Allah. Kalau di Alkitab berbahasa Inggris menjadi God. Ini adalah gelar yang Yahweh berikan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi dia tidak pakai gelar lain, tapi ini yang diakui. Ulangan 32-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Elohim selain kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Wahyu 1:8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Adonai Yahweh yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesaya 43:10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 44:6, beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Elohim selain daripadaku. Yesaya 37:16, ya Yahweh semesta alam, Elohim Israel, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Elohim segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. 1 Raja-Raja 8 ayat 60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Elohim dan tidak ada yang lain. Jadi, ilah atau Elohim yang kekal adalah Yahweh. Di Perjanjian Lama, Yahweh hadir langsung di muka bumi. Dalam setiap era dari Perjanjian Lama selalu ada orang-orang pilihan untuk memasyurkan Dia di antara manusia. Mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh. Setelah Erba, Shem, Arpaksyad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Saat manusia semakin banyak, Yahweh kemudian memilih Abraham dan keturunannya menjadi satu bangsa pilihan untuk memperkenalkan Dia dan memasyurkan Dia di antara bangsa-bangsa. Dan Israel atau keturunan dari Yakub adalah bangsa pilihan tersebut. Sebelum air bah, manusia melupakan Yahweh dan berbalik menyembah malaikat-malaikat yang memberontak, sehingga Yahweh memusnahkan mereka lewat air bah. Dan pemimpin-pemimpin malaikat pemberontak dipenjara di suatu tempat yang tidak diketahui manusia dan para malaikat, kecuali oleh Yahweh dan para malaikat kerubim. Ya, ini tidak ceritakan di Alkitab, ya. Di kitab Kejadian, hanya di Kejadian pasal 6, itu hanya disebutkan anak-anak Elohim kawin dengan perempuan-perempuan manusia. Nah, cerita lebih lengkapnya ada di kitab Henok, ya, dan kitab Yashar. Yang lebih sangat lengkap di kitab Henok. Di situ disebutkan nama-nama malaikat yang kawin-mawin dengan perempuan-perempuan di bumi ini. Setelah Israel sebagai bangsa pilihan terpilih, mereka harusnya menjadi contoh bagi bangsa-bangsa kafir sekitarnya agar mengenal Yahweh dan menyembah Dia. Tapi yang terjadi, justru Israel lah yang tergoda menyembah ilah-ilah berhala bangsa kafir sekitarnya. Mereka menyembah Astoret, Molok, Baal, dan murka Yahweh pun menimpa mereka dan mereka diserahkan kepada Asyur, ya, bangsa Israel di utara, dan bangsa Babylon, ya, yang kemudian menjajah Yehuda. Namun Yahweh masih memberikan kesempatan kepada Yehuda dengan mengizinkan mereka eksodus kembali ke Yerusalem dan Yudea.
Namun mereka kemudian menggabungkan konsep penyembahan terhadap Yahweh dengan ritual ibadah bangsa kafir di tempat mereka dahulu dibuang. Dan saat Yehuda dijajah oleh Gerika, dan Gerika terbagi 4 klan, dan klan yang berkuasa di tanah Yudea adalah klan Epifanes. Klan ini ingin menghilangkan jejak penyembahan Yahweh, sehingga melarang penyebutan nama Yahweh. Orang Yahudi sendiri pada saat tersebut terbagi-bagi atas beberapa kelompok. Dan ada 3 kelompok terbesar, yaitu Farisi, Saduki, dan SNS. 3 yang terbesar ya. Mereka kompak menyetujui aturan klan Epifanes untuk melarang penyebutan nama Yahweh. Dan aturan pelarangan tersebut disahkan dalam Mishnah Berurah pasal 10. Maka, penolakan terhadap Yahweh melalui pelarangan namanya untuk dipuji, dimuliakan, dimasyurkan, menjadi legal ya dan sah di negeri perjanjian tersebut. Hal ini terjadi kira-kira pada tahun 168 sebelum Masehi ya. Inilah akhir sejarah Yahweh berkuasa di atas bumi. Bumi ciptaannya sendiri, namun orang-orang ciptaannya menolak dia. Bahkan bangsa pilihannya meninggalkan dia. Terjadilah kekosongan pemerintahan Elohim di muka bumi. Hal ini dimanfaatkan iblis atau malaikat-malaikat pemberontak untuk mengklaim sebagai penguasa bumi ya, Lukas 4 dan 6. Kekosongan kekuasaan Yahweh di muka bumi juga digambarkan dalam Wahyu 8 ayat 1, yaitu sorga sunyi senyap selama setengah jam. Yahweh kemudian mengutus anaknya untuk menggantikan kematian manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Roma 3 ayat 23. Arti kehilangan kemuliaan Elohim artinya kemuliaan Yahweh sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yahweh tidak pernah berfirman lagi, tidak pernah mengutus nabinya lagi. Dan kali terakhir ini dia mengutus anaknya sebagai wakilnya, karena dia tidak mungkin lagi hadir di muka bumi ini karena dosa manusia. Semua manusia sudah menolak dia, bahkan bangsa pilihannya sendiri pun menolak dia. Kematian umat manusia seharusnya menjadi ganjarannya. Tetapi karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Sekarang apa bukti bahwa Yahweh adalah Elohim atau ilah yang benar? Ada 40 penulis Alkitab yang terdiri dari orang-orang yang berbeda tempat, berbeda waktu, berbagai profesi, dan tidak saling mengenal, bersaksi bahwa Yahweh lah pencipta dan penguasa langit dan bumi dan alam semesta. Jadi, 2 orang saksi saja sebenarnya sudah cukup, tapi ini ada 40 saksi ya, yang menyaksikan bahwa Yahweh lah pencipta dan penguasa langit dan bumi dan alam semesta. Kemudian yang kedua, anaknya yang sang Mesias, Yeshua HaMashiach, bersaksi bahwa dialah penguasa dan pencipta tunggal alam semesta. Lalu, yang ketiga, bukti kemahakuasaan Yahweh dengan ditemukannya bahtera Nuh di pegunungan Ararat, sesuai identifikasi dan kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Yang keempat, bukti ditemukannya tengkorak-tengkorak manusia dan kereta-kereta kuno Firaun di dasar Laut Merah, menguatkan bukti bahwa Yahweh lah yang menghajar Mesir dengan 10 tulah, dan terakhir, hukuman dijatuhkan kepada Firaun yang mengejar Musa dan bangsa Israel. Yang kelima, kehadiran dan kemuliaan Yahweh disaksikan sekitar 1 juta umat Israel di Gunung Sinai pada waktu Yahweh memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel. Ini adalah bukti bahwa Yahweh adalah Elohim yang hidup dan kudus. Ya. Jadi 1 juta saksi yang menyaksikan bahwa dia hidup. Ya. Kemudian yang keenam, 10 hukum adalah bukti Yahweh yang sampai sekarang ada dan dikenal oleh manusia. Ini membuktikan dia benar-benar eksis, dan 10 hukum membuktikan kebenarannya.
Yang ketujuh, Israel adalah bukti hidup yang membuktikan bahwa Yahweh itu eksis. Ya. Israel ini sampai sekarang ada. Gitu. Jadi bukan cerita bohong bahwa Yahweh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedelapan, terdapat tulisan Mesir kuno tentang Yahweh yang membuktikan Yahweh dikenal oleh bangsa Mesir ya, sewaktu dia menghajar Mesir dengan 10 tulahnya. Kemudian yang ke-9, pelangi adalah bukti dari janji Yahweh untuk tidak membinasakan bumi dengan air bah. Ya. Pada waktu Nuh mempersembahkan korban bakaran, saat itulah Yahweh berjanji tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah, dengan memberikan tanda pelangi ya di langit. 10. Satu minggu terdiri dari 7 hari, dan hari Sabat sendiri adalah bukti penciptaan alam semesta dari Yahweh. Dan masih ada sampai sekarang ya. Di minggu ada 1 minggu 7 hari, dan hari ketujuh adalah hari Sabat, di mana Yahweh berhenti dari pekerjaan penciptaannya, lalu menguduskan hari Sabat. Nah, ini bukti ya. Bukti bahwa Yahweh adalah pencipta. Yang ke-11, tulisan-tulisan apokrifa seperti tulisan Henok ya, atau keturunan ketujuh dari Adam, kitab Yashar, kitab Yobel, kitab Baruk, dan banyak lagi kitab-kitab apokrifa lainnya, dan kitab pseudepigrafa, dengan penulis mencapai puluhan orang, semuanya menyaksikan bahwa Yahweh lah Elohim atau ilah semesta alam. Yang ke-12, manusia adalah bukti ciptaan Yahweh. Memiliki nafas kehidupan, maka dia hidup. Begitu nafas kehidupan dicabut, manusia mati. Jadi waktu Yahweh memberikan kehidupan kepada manusia, Yahweh sendirilah yang mengembuskan nafas kehidupannya, sehingga manusia pertama yaitu Adam hidup. Nah, ini bukti ya, bukti ciptaan Yahweh. Sampai sekarang manusia tetap ada. Ya, itu 12 bukti yang jelas membuktikan bahwa Yahweh adalah Elohim atau ilah yang benar ya, pencipta dan penguasa alam semesta. Kemudian benarkah namanya Yahweh? Ilah-ilah lain memiliki nama masing-masing. Namun semua nama itu diberikan oleh pengikutnya, yaitu manusia. Namun nama Yahweh adalah nama yang dibuat oleh sang oknum itu sendiri. Mulai dari Adam telah mengenal namanya. Adam mengajarkan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya mengajarkan kepada anak-anak mereka. Begitulah dari generasi ke generasi, manusia mengenal nama Yahweh. Terutama garis keturunan orang-orang pilihan Yahweh ya, yaitu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh. Lalu setelah Erbah, Shem, Arpaksyad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Pada era Terah, dia melupakan Yahweh. Namun anaknya Abraham dibesarkan oleh Nuh dan Shem, sehingga Abraham mengenal Yahweh. Nah, cerita mengenai Abraham dibesarkan oleh Nuh tidak ada di Alkitab, tapi ada di kitab Yashar ya. Yahweh kemudian memilih keturunan Abraham untuk menjadi kelompok yang memasyurkan dan memperkenalkan nama Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. Dan Yakub serta 12 anak laki-lakinya dipilih. Namanya diubah menjadi Israel. Israel artinya orang yang telah melihat Elohim. Gelar dari Yahweh adalah Elohim, yaitu artinya ilah yang maha kuasa. Elohim adalah jamak ya. Eloah yang tunggal. Elohim mengartikan Yahweh diwakili oleh para malaikat kerubim untuk berhubungan langsung dengan manusia. Jadi, nah Elohim ini kalau dalam kitab bahasa Inggris God, kalau bahasa Indonesia Allah gitu. Jadi orang-orang terpilih yang saya sebutkan di atas semuanya mengenal Yahweh sebagai satu-satunya Elohim pencipta dan penguasa alam semesta. Bahkan Alkitab menyebutkan semenjak zaman Set,
anak Adam, orang mulai melakukan ritual penyembahan terhadap Yahweh. Ya. Tertulis dalam Kejadian 4 ayat 24b. Nah, bagi yang belum tahu, silakan buka kamus Alkitab ya, di paling belakang setelah kitab Wahyu. Jadi di kamus Alkitab ini, di bagian Tuhan, ini jelas tertulis adalah salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Di semua Alkitab ada ini. Di Alkitab bahasa Inggris juga ada ya. Di mana Lord itu salinan terjemahan dari Yahweh. Ada di semua Alkitab bahasa Inggris yang resmi. Jadi bagi yang belum tahu, silakan buka kamus Alkitab di belakang setelah kitab Wahyu ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris bahasa lainnya juga ada pernyataan seperti itu. Jadi pengakuan bahwa memang nama Yahweh diganti ya. Dalam kitab berbahasa Inggris, Lord, Roh besar semua adalah terjemahan dari Yahweh. Jadi dalam lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan ya, huruf besar semua ini, adalah terjemahan dari personal name ilah semesta alam yaitu Yahweh. Tuhan diterjemahkan dari Adonai, dan Tuhan huruf kecil semua, itu artinya ilah-ilah atau tuan-tuan yang disembah. Allah atau God dalam Alkitab berbahasa Inggris adalah terjemahan dari Elohim, ya, yaitu gelar Yahweh. Nuh mendirikan mesbah bagi Yahweh, Kejadian 8 ayat 20. Abram, yang kemudian namanya diganti Abraham, memanggil Yahweh. Itu ada dalam Kejadian 12 ayat 8, Kejadian 13 ayat 4, Kejadian 21 ayat 33. Ishak juga memanggil nama Yahweh, Kejadian 26 ayat 25. Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Yakub, Kejadian 28 ayat 13. Yakub berdoa kepada Yahweh, Kejadian 32 ayat 9. Jadi, Yahweh sudah dikenal dan disembah oleh orang-orang pilihan Yahweh. Bangsa Israel di Mesir juga mengenal Yahweh, sesuai ajaran yang mereka terima dari orang tua mereka. Termasuk Musa, ya. Namun sewaktu di kaki Gunung Sinai, Musa menegaskan dengan bertanya kepada suara yang berbicara kepadanya, "Siapakah namamu?" Dan Yahweh menjawabnya dalam Keluaran 3:15 ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Jadi Yahweh sendiri yang memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh ya. Jadi bukan ciptaan dari manusia namanya. Jadi di sini jelas bahwa nama Yahweh tidak dibuat atau diciptakan oleh manusia, melainkan oleh sang pemilik nama sendiri yaitu Yahweh. Inilah yang membedakan Yahweh dengan ilah-ilah lain yang semuanya buatan manusia. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Yahweh Elohim kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Elohim dan tidak ada yang lain. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau kita ganti ya nama Yahweh dengan Tuhan Roh besar semua, maka kita tidak akan mengenal Yahweh. Dan itu yang terjadi saat ini. Tidak ada orang Kristen yang mengenal Yahweh. Karena semua Alkitab terjemahan nama Yahweh sudah diganti sesuai bahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Indonesia diganti dengan Tuhan Roh besar semua, bahasa Inggris diganti dengan Lord, huruf besar semua. Yeremia 16 ayat 20 dan 21. Dapatkah manusia membuat Allah atau ilah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah atau ilah atau Elohim. Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku.
supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Jadi jelas ya, Yahweh sendiri yang mendeklar, mengumumkan namanya sendiri, yaitu Yahweh. Mika 4 ayat 5, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allah atau nama ilahnya ya, tapi kita akan berjalan demi nama Yahweh Elohim kita untuk selamanya dan seterusnya. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Elohim atau ilah selain daripadaku. Dalam Alkitab, Yahweh seringkali berfirman dengan menyebut namanya, akulah Yahweh. Ada 159 ayat ya yang dia menyebut bahwa akulah Yahweh. Ya. Itu seperti contohnya Kejadian 15 ayat 7, Kejadian 28 ayat 13, ya, Keluaran 61, 6 ayat 1, 5, 7, 28, Keluaran 7 ayat 5 dan 17, Keluaran 10 ayat 2 dan 14, Keluaran 14 ayat 18, Keluaran 16 ayat 12, lalu Imamat paling banyak ini, Imamat 11 ayat 44, 45, Imamat 18 ayat 2, 4, 5, 6, 21, 30, Imamat 19 ayat 3, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi ayat lainnya di mana Yahweh jelas-jelas memperkenalkan namanya, akulah Yahweh. Artinya apa? Artinya dia menegaskan namanya adalah Yahweh. Ya. Jadi namanya bukan dari manusia, dari dia sendiri. Nama Yahweh tertulis di Alkitab hampir 7.000 kali. Artinya nama ini adalah sentral atau pusat dari Alkitab ya, karena paling banyak disebut. 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 45 ayat 18, aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 96 ayat 2, menyanyilah bagi Yahweh, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Yahweh ya, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, ini lupa saya ganti, ini Tuhan besar nih Yahweh. Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Yahweh, yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 12 ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ulangan 12 ayat 3, mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Ya, artinya nama-nama berhala ya, mereka kamu hapuskan. Keluaran 23:13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi, hanya nama Yahweh yang kita puji muliakan ya. Tidak boleh kita menyebut nama ilah lain. Jadi nama ilah atau Elohim yang benar, ya, nama Tuhan yang benar ya, yang Maha Kuasa, Pencipta, Pemilik dan Penguasa alam semesta adalah Yahweh. Ini bukan nama yang diberikan manusia. Ini bukan nama baru. Tapi ini adalah nama kekal, nama yang dikenal mulai dari Adam hingga Nuh, mulai dari Shem hingga Yakub, mulai dari Musa hingga Nabi terakhir Zakaria. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 17 pasal 17,
Sang Mesias, Yahshua HaMashiach, juga mengajarkan murid-muridnya memperkenalkan nama Yahweh kepada mereka ya. Dengan sembunyi-sembunyi, karena waktu itu dilarang menyebut nama Yahweh karena akan langsung dihukum mati. Mereka mengenal Elohim yang Maha Kuasa yang namanya adalah Yahweh. Apa arti nama pribadi dan gelarnya? Di saat kita hidup sendiri di dunia, kita tidak perlu nama. Di saat kita hidup berdua saja di dunia, kita masih tidak perlu nama. Tapi di saat bumi ini ada 3 orang atau lebih, maka nama akan sangat diperlukan ya, untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Baik dalam hal panggilan, pemberian, penghormatan, dan sebagainya. Di saat dunia hanya punya satu ilah, kita tetap perlu nama untuk ilah tersebut. Kenapa? Karena ilah itu adalah roh dan tidak terlihat. Maka untuk menunjukkan penyembahan kita perlu nama ilah tersebut. Apalagi di saat dunia penuh dengan ilah yang palsu, maka untuk membedakan antara ilah yang benar dengan ilah yang palsu tentu membutuhkan nama. Dan ingat, setan tidak akan berani menggunakan nama Yahweh. Karena setan pun adalah malaikat dan mereka tahu pencipta mereka dan mereka pun menghormati dan takut kepadanya. Jadi, nama bagi Yahweh adalah mewakili kehadirannya di bumi ini. Nama bagi Yahweh adalah membedakan antara dia dengan ilah-ilah berhala, ilah-ilah yang tidak hidup. Nama bagi Yahweh adalah mewakili sifat dan kekudusannya. Nama bagi Yahweh adalah penghubung antara manusia ciptaannya dengan dirinya yang adalah roh. Nama bagi Yahweh adalah sebagai media bagi manusia untuk memasyurkan namanya dan memuliakannya. Nama bagi Yahweh adalah tanda pengenal dirinya untuk ciptaannya termasuk manusia. Utusan-utusannya, nabi-nabinya, malaikat-malaikatnya, mewakilinya dengan menggunakan namanya. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel di Bait Suci di Yerusalem adalah lewat namanya. Jadi, tanpa namanya maka tidak ada komunikasi dengan manusia. Tanpa namanya tidak ada penyembahan terhadap dirinya. Tanpa namanya tidak ada kekudusan yang merupakan sifat yang utama. Sehingga kita tidak mungkin datang kepadanya kalau tidak lewat namanya. Kita tidak mungkin menyembah dia kalau tidak lewat namanya. Kita tidak mungkin mengasihinya kalau tidak lewat namanya. Lalu bagaimana dengan memanggil dia dengan Tuhan atau Lord? Sekarang kita cek ya, dalam Ulangan 12 ayat 32, juga Ulangan 4 ayat 2, Ulangan 13 ayat 18, Yosua 1 ayat 7, Amsal 30 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Isinya hampir sama, yaitu jangan menambahi firman Elohim ataupun menguranginya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya, apa yang sudah ditetapkan oleh Yahweh, tidak boleh manusia merubahnya, termasuklah nama Yahweh. Bahkan dalam hukum ketiga dari 10 hukum disebutkan, jangan kamu menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sia-sia atau sembarangan. Jadi kalau kita mengganti nama Yahweh dengan Tuhan atau Lord, sama saja kita menyebut namanya dengan sembarangan. Ayub 23:13, tetapi ia tidak pernah berubah. Maleakhi 3:6, bahwasanya aku, Yahweh, tidak berubah. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ibrani 1:12, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi kalau Yahweh tidak berubah, kenapa manusia harus merubah namanya? Bukankah itu sama saja melawan kehendaknya? Dan melawan kehendaknya sama saja meminta hukuman kekal darinya? Sifat Yahweh lainnya adalah kudus.
Tidak boleh ada kenajisan dan dosa berada di dekatnya. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Elohim dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku. Keluaran 8 ayat 10, katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Yahweh Elohim kami. Keluaran 9 ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Yahweh? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Yahweh, sebab tidak ada yang lain kecuali engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Elohim kita. Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Yahweh. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Dan masih banyak ayat lain yang menyatakan bahwa Yahweh tidak ingin disamakan dengan ilah-ilah lain karena tidak ada yang sama, Maha Kudus dan Maha Kuasa, dan tidak ilah yang hidup seperti Yahweh. Jadi kalau kita memanggilnya dengan sebutan Tuhan atau Allah atau Lord atau God, maka sama saja kita menyamakan dia dengan ilah-ilah di dunia ini dan melanggar kekudusannya. Dan melanggar kekudusannya sama saja artinya kematian. Jadi, jangan coba-coba ganti namanya. Panggil dan masyhurkan namanya agar dia dikenal di seluruh bumi. Itulah kehendaknya. Sejarah pelarangan nama Yahweh. Nama Yahweh zaman Israel kuno dikenal dan ditakuti bangsa-bangsa kafir. Bahkan Niniwe, kota bangsa kafir, segera bertobat, berpuasa hingga seluruh hewan mereka tidak diberi makan dan menaruh debu di kepala tanda merendahkan diri. Ya, begitu mendengar dari Yunus bahwa kota mereka akan ditunggang balikan oleh Yahweh karena dosa-dosa mereka. Jadi zaman dahulu Yahweh sangat dikenal oleh bangsa-bangsa kafir. Dan banyak orang-orang kafir itu yang menjadi penyembah Yahweh. Nama Yahweh dikenal di Mesir, oleh karena 10 tulah dari Yahweh yang menimpa mereka. Nama Yahweh mulai dilupakan setelah Israel dan Yehuda ditawan oleh bangsa-bangsa kafir, oleh karena mereka meninggalkan Yahweh dan menyembah berhala. Padahal nabi-nabi diutus kepada mereka, namun mereka tidak bertobat. Setelah pembuangan dari Babel, Yehuda diperkenankan kembali ke Yerusalem. Namun mereka membawa ajaran bangsa-bangsa kafir ke dalam ritual penyembahan kepada Yahweh. Sejak saat itu tidak ada lagi nabi yang diutus Yahweh kepada bangsa ini. Dan akhirnya mereka bahkan melarang penyebutan nama Yahweh. Siapa yang menyebut nama Yahweh dianggap menghujat dan akan dihukum mati. Sungguh, dari satu penyimpangan ke penyimpangan lainnya dan akhirnya mereka benar-benar makin jauh dari sumber kebenaran. Pada waktu Mesias yaitu Yeshua atau Yesus datang, saat itu sudah berlaku peraturan untuk larangan menyebut nama Yahweh. Bahkan kitab Septuaginta yang dibuat oleh rabi-rabi untuk menjadi pegangan bagi bangsa Yahudi di perantauan di luar daerah Yudea, mengganti nama Yahweh dengan Adonai. Mesias datang untuk mengajak bangsa Yahudi bertobat. Namun mereka tidak mau bertobat.
Dan akhirnya tahun 70 Masehi, Yerusalem beserta Ka'bah dihancurkan oleh Jenderal Titus dari kerajaan Romawi. Berakhirlah era bangsa pilihan. Era perorangan pilihan berakhir di zaman Terah ayah Abraham, karena dia meninggalkan Yahweh dan menyembah berhala. Era bangsa pilihan berakhir setelah mereka menolak Mesias yang mengajak bertobat dan kembali kepada Yahweh. Era setelah kehancuran Ka'bah di Yerusalem adalah era kasih karunia sekaligus penghakiman. Manusia masih diberikan kesempatan untuk bertobat melalui mediasi dengan Yeshua Sang Mesias. Kekristenan yang muncul awalnya adalah memuliakan Yahweh sesuai ajaran Mesias, ya, di mana di Yohanes pasal 17 disebutkan Yeshua mengajarkan nama Bapa kepada murid-muridnya. Namun setelah itu, kekristenan mengikuti jejak bangsa Israel, yaitu melarang menyebut nama Yahweh. Dengan dalih, keselamatan saat ini telah berganti melalui nama Yeshua. Namun nama Yeshua dipakai dengan cara penyebutan kekafiran, yaitu Yeshua, yang dalam bahasa Inggris dilafalkan Yesus, Jesus. Penyebutan yang benar yaitu Yeshua, yaitu Yahweh yang menyelamatkan, diganti dengan sebutan keduniawian. Kekristenan bahkan menganggap perjanjian lama dan 10 hukum sudah tidak berlaku. Suatu anggapan yang tidak alkitabiah dan hanya berdasarkan akal budi manusia. Inilah nubuatan Daniel 3,5 masa, ya, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan Wahyu 1260 hari. 3,5 masa kalau dijumlahkan sama 1260 hari. Ya. Ini 1 masa itu dihitung 1 tahun atau 360 hari. 3,5 1260 hari. Yaitu suatu masa di mana kebenaran hilang, yaitu hilangnya nama Yahweh dari muka bumi. Dan kemudian, sesuai nubuatan Daniel akhir zaman, kebenaran akan terungkap. Dan nama Yahweh kembali dikenal oleh sebagian kecil manusia, ya, di akhir zaman ini. Arti dan dampak pelarangan nama Yahweh. 1. Manusia tidak mengenal Yahweh. Dan tidak mengenal Yahweh artinya tidak menyembah Dia dengan benar. Dan tidak menyembah Dia dengan benar artinya melanggar hukum. Dan melanggar hukum artinya dosa. Dan dosa harus menerima hukuman. Dan hukuman untuk hukum 1-4 adalah dosa yang tidak bisa diampuni. 2. Manusia menyembah ilah yang salah. Dan menyembah ilah yang salah adalah membangkitkan murka Elohim. 3. Manusia tersesat dan menurut hukum yang salah. 4. Manusia dapat digolongkan kepada kekafiran. 5. Manusia bersekutu dengan iblis. 6. Manusia harus berusaha menyelidiki kebenaran yang sudah hilang. Ya, itulah arti dan dampak dari pelarangan nama Yahweh. Kesimpulan. Bumi dan alam semesta tidak terjadi begitu saja atau tidak terjadi dengan sendirinya. Ada satu kekuatan yang maha besar yang menciptakan dan mengendalikannya. 2. Ada banyak Tuhan di dunia. Untuk itu, kita harus mencari, menyelidiki, membuktikan, dan memastikan mana Tuhan yang benar. 3. Tuhan yang benar dan bisa dibuktikan adalah Yahweh. 4. Yahweh adalah nama yang dia buat sendiri untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Bukan nama yang diciptakan manusia untuk sesembahan. 5. Nama Yahweh dilarang dan dihilangkan manusia, menyebabkan banyak orang tersesat dan menyembah ilah yang salah. Maka, kita harus mencari, menyelidiki, membuktikan, dan memastikan bahwa Yahweh adalah Elohim yang benar. Ya, inilah pelajaran ketiga kita. Yang Maha Kuasa siapa Dia? Kita sudah buktikan di sini. Itu dialah Yahweh, ya. Yang namanya sudah dihilangkan, bahkan dilarang disebut, ya. Suatu ajaran yang tidak alkitabiah. Tidak ada ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh menyebut nama Yahweh. Bahkan sebaliknya, kita harus memanggil namanya, ya, memuliakan Dia, memasyurkan namanya, ya, dan memperkenalkan namanya ke seluruh muka bumi. Jadi alangkah naifnya kalau namanya sampai
ganti, dihilangkan, dan dilarang. Artinya kita melawan kehendaknya. Dan melawan kehendaknya adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi semoga Anda-Anda yang serius mendengarkan ini mendapatkan pencerahan. Ya. Kalau Anda ragu, selidiki lebih lanjut. Ya. Karena kebenarannya siap untuk diselidiki. Sesuatu yang tidak mau diselidiki, itu harus dipertanyakan. Ya. Karena kebenaran, mau dilihat dari sudut manapun, tidak akan berubah kebenarannya. Oke, ikuti selanjutnya, seri-seri selanjutnya ya. Tentang pelajaran mencari kebenaran. Ya, kita sudah sampai kepada pelajaran ketiga yang Maha Kuasa siapa Dia. Kita akan lanjut minggu depan arti umat pilihan. Ya. Dan pelajaran kelima hukum dan dosa, keenam Alkitab dan Apokrifa, ketujuh malaikat dan setan, kedelapan bedah tuntas Trinitas, kesembilan Mesias yang diurapi, kesepuluh Nabi dan Nubuatan, ke-11 apa itu iman, ke-12 kasih dan hukum, ke-13 nubuatan Daniel dan Wahyu, ke-14 rahasia keselamatan. Anda bisa melakukan pendaftaran ya lewat link ini, https://bit.ly/3HWW L huruf besar 3U huruf besar. Oke, jangan lupa minggu depan. Jadi dari seri pertama, seri kedua, dan seri ketiga luar biasa. Tidak ada yang mendaftar. Namun saya tidak berkecil hati, ya, karena memang sudah dinubuatkan bahwa yang mau mengikuti jalan yang sempit hanya sedikit. Ya. Dan perbandingan antara yang benar dan yang salah itu 1 banding tidak terhingga. Jadi kalau saya maklum, kalau tidak ada orang yang akan mendengarkan saya. Namun, saya tetap percaya bahwa walaupun tidak ada orang mendengarkan, Yahweh tetap bekerja melalui apa yang saya sampaikan. Akan ada mungkin 1-2 orang yang akan mau menyelidiki Alkitab, mau menyelidiki kebenaran, dan dapat percaya, memasyurkan, memuliakan nama Yahweh. Itulah yang saya inginkan, dan ya siapapun ya Anda yang tergerak ini, semoga Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran Anda, sehingga Anda dapat ikut bersama-sama mencari kebenaran ini, ya. Memeriksa, membuktikan, sehingga akhirnya Anda mendapatkan kebenaran dan lalu mengimaninya. Jadi iman itu prosesnya seperti itu ya. Pertama mendengarkan, mengetahui, lalu menyelidiki, membuktikan, dan kalau sudah terbukti, baru kita imani. Tidak ada iman yang langsung diimani ya, tanpa pembuktian. Kita tidak berbicara membeli kucing dalam karung. Iman harus dibuktikan. Kebenaran itu harus dibuktikan. Karena seperti di pelajaran saya yang pertama dan kedua, ada banyak sekali ajaran. Bagaimana mungkin semua ajaran itu benar ya? Kita harus menyelidiki mana yang benar. Jika Anda ada pertanyaan terkait seminar Korean online ini, hubungi kami by WA ya. Ini WA-nya. Atau hubungi lewat email. Terima kasih, semoga Anda mendapatkan pencerahan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran keempat dan seterusnya. Semoga Yahweh memberkati.